Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani Agustini dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah biologi saya yang berjudul Pengembangan Majalah Biologi atau Biomax, materi Sistem Reproduksi kelas 9. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, yang mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pemanfaatan teknologi sebagai media sumber belajar. Majalah sudah terkenal dan banyak beredar di kalangan remaja, akan tetapi bentuknya hanya menampilkan sebuah produk dan informasi-informasi tentang artis maupun perkembangan ilmu teknologi. Jarang sekali ditemukan majalah yang berlatar dunia pendidikan. Padahal, majalah bisa dijadikan alternatif sumber belajar karena bentuk yang disajikan dalam majalah itu menarik dan dapat memberikan banyak informasi. Majalah pada konteks ini adalah majalah biologi yang merupakan media yang digunakan sebagai alat untuk memahami pelajaran biologi, sekaligus dapat memberikan kesenangan dalam proses pembelajaran, dan majalah dapat digunakan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan majalah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan majalah biologi? Yang ketiga, bagaimana pengembangan majalah biologi? Yang keempat, bagaimana pengembangan majalah biologi yang pernah dilakukan? Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang dimaksud dengan majalah, mengetahui yang dimaksud dengan majalah biologi, mengetahui pengembangan majalah biologi, dan mengetahui pengembangan majalah biologi yang pernah dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak. Manfaatnya bagi peneliti merupakan sarana belajar dan latihan dalam usaha memberikan kontribusi pada pendidikan biologi. Bagi siswa, dapat membantu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, terutama pada pembelajaran biologi. Kemudian bagi guru, dapat menambah wawasan guru terhadap alternatif sumber belajar yang menarik dan bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran biologi. Dan bagi sekolah, dapat menambah koleksi media pembelajaran yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu bila pembelajaran di kelas maupun di luar kelas tidak kondusif. Pengertian dari majalah itu sendiri merupakan media berbasis cetak, berisi konten-konten beserta gambar, dikemas secara menarik, dan ditampilkan dengan sederhana, agar memudahkan dalam memahami konsep. Majalah juga merupakan media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Karakteristik majalah. Yang pertama, penyajian lebih mendalam. Karena frekuensi terbitnya yang lama, maka para penulis memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan analisis terhadap suatu peristiwa, sehingga penyajian informasinya dapat dibahas secara lebih mendalam. Yang kedua, nilai aktualisasinya lebih lama. Nilai aktualisasi majalah haruslah lama karena rentang terbitnya juga lama. Yang ketiga, gambar atau foto lebih banyak. Majalah juga dapat menampilkan gambar atau foto yang lengkap dengan ukuran besar dan kadang-kadang berwarna, serta kualitas kertas yang digunakan pun lebih baik. Yang terakhir, covers sebagai daya tarik. Covers atau sampul majalah merupakan daya tarik tersendiri karena menggunakan kertas yang bagus dengan warna yang menarik pula. Pembagian jenis majalah secara garis besar dirinci lagi ke dalam jenis-jenis majalah yang lebih spesifik.
Ada majalah anak-anak yang isinya khusus mengenai dunia anak-anak. Ada juga majalah berita yang menyajikan berita-berita. Dan majalah sastra yang isinya khusus membicarakan masalah kesusastraan. Dan juga majalah ilmiah yang berisi ilmu pengetahuan dan mengkhususkan isinya mengenai suatu bidang ilmu. Majalah yang baik merupakan majalah yang mempunyai fungsi atau manfaat, entah itu manfaat untuk para pembaca maupun manfaat bagi penerbitnya sendiri. Setiap majalah memiliki manfaat yang berbeda-beda, karena setiap majalah memiliki target segmentasi yang berbeda pula. Fungsi majalah untuk penerbit yaitu sebagai media belajar, sebagai media komunikasi, sebagai media promosi, sebagai media penyalur bakat dalam bidang penulisan, dan sebagai sarana investasi. Fungsi majalah untuk pembaca sebagai sumber informasi, sebagai media komunikasi, sebagai penyalur aspirasi setiap orang, sebagai penyemai demokrasi, sebagai media promosi, sebagai media pembelajaran berbasis baca tulis, sebagai media penyalur bakat dalam bidang penulisan, dan sebagai media peningkatan kreativitas. Majalah biologi adalah media yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami materi biologi, sekaligus dapat memberikan kesenangan dalam pembelajaran biologi. Adapun kelebihan dari majalah biologi adalah pada penyajian konten yang dilengkapi dengan gambar dan dibuat dengan semenarik mungkin. Selain itu, terdapat konten tambahan berupa informasi-informasi edukatif yang dapat menambah wawasan siswa. Majalah biologi ini diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi dan menambah variasi media untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana penunjang berupa komputer dan internet karena berbentuk media cetak. Pemilihan materi pada majalah biologi. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Materi ini diajarkan di semester genap kelas 9 dan diajarkan di akhir semester. Alasan pemilihan materi sistem reproduksi yaitu waktu yang disediakan untuk memberikan materinya sangatlah terbatas, dengan cakupan materi yang sangat luas, sehingga terkadang siswa kurang paham. Selanjutnya, terdapat banyak istilah-istilah yang terkadang sulit untuk dibedakan bagi para siswa. Dan juga, materi sistem reproduksi ini merupakan salah satu materi yang menarik untuk dikaji yang dituangkan dalam bentuk majalah. Karena telah memasuki masa pubertas di mana organ reproduksi mereka secara fisiologi telah berfungsi dengan baik. Penelitian pengembangan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dan selalu mengikuti perkembangan zaman, teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dari masa ke masa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Demikian juga sarana dan prasarana pendidikan yang semakin canggih. Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mencari temukan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan produk, menguji produk, sampai dihasilkannya suatu produk yang terstandarisasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Penelitian dan pengembangan dalam pendidikan adalah model pengembangan berbasis industri, di mana temuan hasil penelitiannya digunakan untuk merancang produk pembelajaran. Kemudian, secara sistematis diuji cobakan di lapangan, dievaluasi dan disempurnakan, sampai dihasilkannya suatu produk pembelajaran yang memenuhi standarisasi tertentu, yaitu efisien, efektif, dan berkualitas. Penelitian pengembangan atau R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan majalah biologi adalah R&D atau Research and Development. Penelitian pengembangan atau R&D saat ini merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian
yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di kelas. Yang dimaksud dalam masalah pembelajaran dalam penelitian pengembangan adalah masalah yang terkait dengan perangkat pembelajaran, seperti misalnya LKPD, silabus, dan lain sebagainya. Ada 10 langkah-langkah penelitian pengembangan majalah biologi. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Pada studi literatur, digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. Selain studi literatur, perlu juga dilakukan studi lapangan, atau dengan kata lain disebut sebagai pengukuran kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Tahap yang kedua adalah perencanaan. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka dibuat perencanaan atau rancangan produk, antara lain mencakup tujuan dari penggunaan produk, siapa pengguna dari produk tersebut, deskripsi dari komponen-komponen produk dan penggunaannya. Tahap yang ketiga adalah pengembangan produk awal. Pengembangan produk awal merupakan draft dasar dari produk yang akan dibuat. Meskipun demikian, draft produk tersebut harus disusun selengkap dan sesempurna mungkin. Draft atau produk awal dikembangkan oleh peneliti, bekerja sama atau meminta bantuan para ahli dan atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tahap yang keempat yaitu uji coba produk awal. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk menyempurnakan produk awal. Tahap yang kelima yaitu penyempurnaan produk awal. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan dapat bersifat internal. Tahap keenam yaitu uji coba lapangan lebih luas. Meskipun sudah diperoleh produk yang lebih sempurna, tetapi uji coba dan penyempurnaan produk masih perlu dilakukan sekali lagi. Hal ini dilakukan agar produk yang dikembangkan memenuhi standar tertentu. Tahap ketujuh yaitu penyempurnaan produk uji lapangan lebih luas. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang telah dikembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Tahap 8, uji coba produk akhir. Pengujian produk akhir dimaksudkan untuk menguji apakah produk yang kita kembangkan itu telah memiliki keunggulan. Dalam pengujian ini, tujuannya bukan lagi menyempurnakan produk, karena produk kita diasumsikan sudah sempurna. Tahap 9, revisi atau penyempurnaan produk akhir. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang telah kita kembangkan. Pada tahap ini, sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Dan tahap yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi. Setelah dihasilkan suatu produk yang telah teruji keampuhannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi dan implementasi. Diseminasi dari suatu produk yang dikembangkan akan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Biasanya, proses diseminasi dan implementasi akan berhadapan dengan berbagai masalah kebijakan, legalitas, pendanaan, dan lain sebagainya. Mariani Ningsih telah melakukan penelitian pengembangan majalah biologi materi virus, dan pada hasil penelitiannya dikemukakan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar biologi. Oleh karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nilai post-test lebih baik atau bagus dibandingkan dengan nilai pre-test.
Sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan majalah biologi dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.